Rahayu sagung dumadi para sedulur. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika membacakan Lintrek. Cerita ini terjadi tepatnya ketika malam Jumat beberapa waktu lalu. Waktu itu saya sedang shift malam ketika sedang bekerja. Kebetulan sedang senggang sehingga kemudian saya berpikir, wah ini enaknya kalau sedang senggang bisa membuka layanan privat kayak gitu. Alhasil setelah saya membuka layanan privat itu ada satu klien yang ingin dibacakan. Klien saya ini adalah seorang perempuan, tepatnya seorang istri yang akan menanyakan keadaan suaminya karena suaminya sedang direbut oleh seorang pelakor. Nah, pada pembacaan pertama langsung muncul ada sosok perempuan gitu dan ada energi negatif. Di kartu tersebut, pembacaan tersebut muncul 2 kartu energi negatif, tetapi belum saya konfirmasi ke klien saya. Hanya saya bilang, apakah ini ada sosok perempuan lain kak gitu. Dan memang beliau mengiyakan. Lalu klien saya itu menanyakan apakah ini ada energi negatif ya kak, seperti itu. Padahal waktu itu saya belum memberitahukan bahwa di kartu tersebut ada energi negatif. Setelah saya tanya lagi ternyata memang klien saya ini sudah menanyakan ke beberapa orang pintar termasuk kepada kiai bahwa pelakor tersebut menggunakan sihir untuk menggoda suaminya, untuk memikat suaminya. Nah, sejak pembacaan tersebut kemudian saya merasa ada yang aneh ini di sekitar saya. Saya mulai merinding, saya mulai merasa ada yang mengawasi di sekitar saya. Saya merasa ada yang berseliweran kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Sebelumnya tidak saya hiraukan, tapi lama-kelamaan kok ini kayaknya semakin intens. Entitas tersebut menunjukkan keberadaannya seperti itu. Suasana kantor yang memang sudah malam, kemudian waktu itu juga hampir tengah malam, keadaan sunyi, semakin menambah kondisi mencekam pada saat itu. Jadi memang saya benar-benar merasa ini tidak seperti biasanya, seperti benar-benar diawasi, mencekam, dan memang saya merasa merinding sekali waktu itu. Bahkan ketika saya akan membuang sampah, dengan lokasi tempat sampah yang hanya beberapa meter dari tempat saya duduk, itu saya merasa merinding, merasa sangat takut. Dari situlah kemudian saya menafsirkan ini memang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya bukan seorang indigo yang mampu untuk melihat. Jadi ketika ada yang menampakkan diri seperti itu, tentu saya kaget, takut juga, dan ini hal aneh. Seberapa kuatkah entitas tersebut energinya sehingga memang mampu untuk menampakkan diri. Ya walaupun memang hanya sekelebat misalnya seperti bayang hitam seperti itu, tetapi itu sering terjadi. Jadi selama saya membacakan itu sering terjadi. Nah inilah yang membuat saya khawatir. Ini berarti sedang tidak normal kondisinya. Alhasil setelah saya selesai membacakan pertanyaan dari klien, saya mengheningkan cipta dulu, menundukkan kepala, saya mendoakan para leluhur seperti biasa. Setelah saya membacakan lintrek, selalu saya doakan leluhur dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar saya tersebut. Ketika saya membacakan doa-doa untuk makhluk-makhluk tersebut, saya ulang terus sampai saya merasa tentram, sampai saya merasa tenang seperti itu. Setelah itu baru saya selesaikan doanya, dan dari situ saya tidak melihat lagi ada yang berseliweran, tidak merasa sedang diawasi, dan tidak merasa merinding. Saya merasa sudah normal seperti biasa, walaupun kantornya berada di belakang agak jauh dari jalan raya, saya merasa sudah tenang. Dan memang saya selama bekerja di situ ya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu walaupun sering piket malam. Dari sini kita belajar bahwa
Keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib harus kita jaga. Ketika ada penampakan seperti itu, jangan selalu kita baca doa untuk mengusir mereka, tetapi cobalah sekali-kali untuk berdoa semoga mereka diberkahi oleh Tuhan, semoga mereka diberikan kemuliaan oleh Tuhan, sehingga mereka pun misalnya berwujud buruk tentu akan berubah menjadi baik energinya. Oh iya teman-teman, ada satu plot twist yang harus teman-teman ketahui, yaitu setelah saya mengalami ini, saya cerita kepada rekan kerja saya yang shift siang. Ternyata beliau juga cerita bahwa sebenarnya sejak awal sebelum pergantian shift, dia juga sudah melihat adanya penampakan tersebut. Tetapi beliau tidak menceritakan ke saya dengan alasan kalau nanti dia cerita dan memberitahu saya, bisa jadi saya takut gitu, katanya dia alasannya seperti itu. Ya tapi memang sebenarnya saya juga penakut juga ya. Tetapi kenapa tidak memberitahu gitu kan? Tapi nggak apa-apa, syukurlah kejadian itu bisa saya netralisir dan bisa kembali normal seperti biasa. Entah apa alasan makhluk tersebut berusaha menampakkan diri. Apakah karena saya membaca adanya energi negatif dari kartu, ataukah memang dia hanya ingin usil atau ingin seperti apa, kita tidak perlu tahu dari mana asalnya dan tujuannya seperti apa. Terpenting bagi kita adalah menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam gaib. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi, nir ing sambikala salaminyo.